illallah. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bitawfiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subul salam wa afhamana bis syari'atin nabiyil karim وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tiada henti-hentinya, Allah yang tiada bosan-bosannya menghidupi kita dengan berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang insyaallah mubarak ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berhasil membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari yang berbahagia ini agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa, dan manusia, illa ya'budun, terkecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat tersebut dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah atau utusan di muka bumi ini. Kata beribadah mengandung dimensi vertikal, hablum minallah, sedangkan khalifah mengandung dimensi horizontal, hablum minan nas. Mengapa Allah memerlukan utusan?
Jawabannya perlu, karena Allah membutuhkan wakil, Allah membutuhkan utusan untuk melakukan berbagai urusan yang berkaitan dengan memelihara dunia dan seisinya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya, maka segala gerak-gerik dan tingkah laku yang kita perbuat ini hendaklah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan yang kita kerjakan hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah. Kita berdagang secara jujur mengandung ibadah, menjadi guru yang jujur mengandung nilai ibadah, menjadi pemimpin yang amanah bernilai ibadah. Dengan niat ibadah, semoga apa saja yang kita kerjakan akan semakin lancar. Di samping kita hidup di dunia ini untuk beribadah, kita juga mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai khalifah yang pada hakikatnya semua bertindak sebagai pemimpin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan khalifah di muka bumi ini. Karena kita diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, maka akan ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinan kita. Sebesar apapun yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Oleh karena itu, baiklah kita gunakan hidup kita yang hanya sekali dan sementara ini, kita berusaha dengan sebaik-baik mungkin untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat memetik hasilnya. Penyesalan tiada guna bagi orang yang telah meninggal dunia tanpa dibekali amal soleh selama hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya terkecuali 3 perkara ini. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah, yaitu sesuatu yang terus-menerus manfaatnya mengalir, seperti wakaf tanah, buku-buku, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, seperti mengajarkan sesuatu kepada orang atau murid, mengarang buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama dan bangsanya. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hanyalah tempat singgah dan kita berkeyakinan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sebentar. Semakin kita berjalan, maka semakin dekatlah dengan apa yang dinamakan kematian. Dan sesudah hidup ini akan sampai pada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, ambillah dunia untuk akhirat dan janganlah kamu mengambil dunia untuk dunia. Jadikanlah dunia sebagai tempat untuk bercocok tanam dengan bekal yang banyak, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini, hadirin? Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kita untuk mencapai keridhaan-Nya. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan, marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-Nya. Jadi
Kesimpulan yang kita dapat ambil dalam khutbah kali ini, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka hendaklah kita jadikanlah dunia ini sebagai ladang amal yang akan menjadi bekal untuk kita menuju ke akhirat kelak. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu memenuhi kewajiban menghambakan diri kepada Allah, tetap iman Islam sampai akhir husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.